Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannun idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 87 dan 88. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kita awali dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 3505. Bunyi hadis itu adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, da'watu Zinnun, doanya Zinnun, itu doanya Nabi Yunus. Iza da'a, ketika dia berdoa, wa fi batnil hut, ketika itu dia sedang berada di dalam perut ikan. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Sesungguhnya tidak seorang muslim pun yang berdoa dengan doa Zinnun, dengan doa Nabi Yunus itu, pasti Allah kabulkan doanya. Itu satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan lain-lain, dinyatakan hadis sahih. Bunyinya, sabda Nabi, ala ukhbirukum, maukah kamu aku beritahu, au uhaddithukum, atau aku ceritakan kepada kamu sesuatu, idza nazala birajulin minkum karbun au bala'un min amri dunya, apabila salah seorang kamu mengalami atau ditimpa suatu kedukaan yang mendalam atau cobaan daripada cobaan-cobaan hidup di dunia lantaran ada problem dan masalah, lalu dia berdoa dengan doa Zunnun, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu pembuka kaji kita. Nah, kita kanakan kepada kajian lampau atau kajian lalu. Yang pertama dulu, bahwa Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mengalami suatu hal yang luar biasa menghadapi anak-anak beliau, berujung dengan penyingkiran Nabi Yusuf alaihissalam yang semula direncanakan untuk dibunuh oleh dan sana atau saudara-saudaranya yang dengki, tapi kemudian berubah, tidak jadi dibunuh, cuma dibuang ke sumur. Faktor pertamanya dengki badan sanak. Yang kita garis bawahi di sini adalah orang badan sanak kuacok
Badangkian. Di samping Babirian, Babiri atau Babiri? Saliang, Arok Maroan. Di samping Saliang Babirian, Saliang Badangkian. Walaupun tidak semua orang bernasana, tidak semua bersaudara, tapi orang bernasana lainan Saliang Badangkian. Seperti Qabil dan Habil, berujung dengan pembunuhan Habil. Dengkinya si Qabil kepada saudaranya Habil diceritakan dalam surah Al-Maidah. Ujungnya pembunuhan manusia pertama, itu matinya Habil. Dalam sebuah hadis sampai kini, sia saja nan membunuh sampai di kiamat. Di samping dosanya ditanggung oleh orang yang membunuh, maka si pembunuh pertama akan terus menanggung dosa, karena nya merintis pembunuhan. Jadi sia merintis suatu perbuatan, mempelopori, mengawali, baik perbuatan itu baik ancak itu sunnatan hasanatan, atau perbuatan itu buruk sunnatan sayyiatan. Kalau baik nyawa pahala, dan dapat pahala nyo dengan orang-orang yang melanjutkan usaha kerajanya, dan siapa saja yang mengikuti kerajanya sampai kiamat akan terus si pelopor, si perintis yang mengawali mendapat pahala ganjaran sampai habis, jika ikhlas. Namanya sunnatan hasanatan. Tidak panjang kita ambil contoh sekolah Nyak Parabek ya. Orang suka banyak ke Parabek. Saya suat dulu kala. Sampai kini Nyak Parabek itu mendapat pahala. Sebab beliau yang merintis, beliau yang mengawali. Orang-orang yang belakang berpahala saja. Tapi pahala orang belakang kau dapat lo di Nyak Parabek waktu, tanpa mengurangi pahala orang yang bekerja, orang yang beramal. Kebalikannya begitu. Man sanna sunnatan sayyatan. Siana merintis sunnah saya, suatu perbuatan yang buruk, yang jelek, atau perbuatan maksiat atau dosa. Inyo dapat dosa. Tetapi orang-orang yang melanjutkan kerajaan dan meniru kerajaan, orang-orang yang meniru, orang-orang yang melanjutkan kerajaan itu berdosa. Cuman dosa mereka pun dapat diperintis, karenanya merintis. Makanya disebutkan dalam riwayat hadis, sampai kini anak Nabi Adam yang membunuh tu mendapat dosa terus, sia-sianan membunuh. Sia saja yang membunuhnya melanjutkan kerja membunuh. Itu bahayanya merintis, bahayanya mempelopori, bahayanya kita yang memulai suatu kerja. Kalau nak buruk-buruk, kalau nak rancak alhamdulillah. Nah, balik kerja peka jika gaji pangka, bahawa orang badan sanakku badangkian. Walaupun tak semuanya tak itu. Cuman orang badan sanak lain dangki. Kedangkian itu timbulkan kerana tak setuju. Tidak setuju, protes kepada Allah yang telah memberikan kelebihan karunia.
kepada salah seorang daripada dan sana. Padahal Allah itu dialah pemilik karunia, Dzul Fadli, yu'ti fadlahu, dia berikan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika orang lain dapat karunia, dapat rahmat, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat nerancak, dapat nelok, tidak senang kita, tidak suka kita, secara tidak langsung kita protes kepada Allah, kan Allah yang beri. Jadi intinya orang yang dengki itu sebenarnya orang yang protes, orang yang tidak suka dan tidak setuju. Allah memberikan nikmat, karunia, rezeki, kelebihan, keutamaan kepada pihak lain. Cuma yang tidak bisa berang kepada Allah. Dilampiaskannya, berangnya, banginya kepada orang yang mendapat. Yang menentukan dan menyampaikan kepada Nabi Adam agar anaknya tu dikawin silang, kan silang kan? Karena ketika itu manusia kan itu barunya. Si Kabil, jauh saudarinya, anak Nabi Adam kan kembar. Kabil jauh saudarinya, Habil jauh saudarinya, disilang. Kiranya si Habil ko menapik naga saudari si Kabil, enggak tercelak. Si Kabil menepik saudari si Habil. Habil adiknya kan. Si Kabil protes. Bawa kau saudari kembarnya untuk si Habil. Protes itu sebenarnya dia menepik agak kurang seketip betul. Timbul dengki, ujungnya pembunuhan. Begitu Nabi Yusuf. Nampaknya Nabi Yakub agak memperhatikan si Yusuf kecil di pandangan mata dan sanaknya. Ini kan dia boleh orang tah. Dia boleh orang kan? Dia boleh orang dan 10 orang kompak. Setotoh sayo untuk melampiaskan sakit hati kepada Nabi Yusuf. Ujungnya Nabi Yusuf kan disingkirkan. Itu yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Allah panjang kita jadikan dalam pertemuan yang sudah. Cuma sikap Nabi Yakub adalah sabrun jamilun. Masih terkenal kan? Sabrun jamilun. Sabrun jamilun. Kesabaranku adalah kesabarannya indah. Anang kesabaran indah, kesabaran yang tidak ada keluh kesah. Kesabaran yang tidak ada protes membantah kepada apa yang terjadi. Beliau lalui, beliau hadapi, dan beliau tidak mengeluh, tidak mengadu kian kemari, tidak marang, tidak mondeh, tidak maduh kian kemari. Beliau hanya bilang innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dalam Sayyid Yusuf, aku hanya akan mengadukan kesusahanku, kedukaanku, kesedihanku kepada Allah. Seberat apapun kesedihanku, kesusahanku, kedukaanku atau urusan yang aku hadapi, aku tidak akan mengeluh-ngeluh, tidak akan marang-arang, tidak akan ondeh-ondeh, tidak akan aduh-aduh kepada satu pun makhluk. Aku hanya akan mengadukan apa yang aku alami ini kepada Allah. Itu kata Nabi Yakub. Kau kaji ke petang. Jadi pelajaran di kita bahawa bukan tak boleh kita madu, atau bukan tak boleh kita mengeluh, mondeh. Kalau bahasa kami no marang. Marang kau kan dia punya arang kau. Marang. Bukan tak boleh. Sekedar cuma nasabana-bana kita mengadu, meminta, memohon ya kepada Allah. Manusia tidak bisa menghilangkan kesusahan kita, kedukaan kita, kesedihan kita, kecemasan kita, kegundahan kita.
Kadang-kadang ketika awak mengadu nuna dinuli kedua nu. Kan bisa jadi. Baso sabananya di denko lebih parah no pada gogonya no. Misalnya begitu. Nah, intinya kalau kita mengalami problem, masalah apapun yang menyebabkan kita duka dan sedih, maka mengadulah kepada Allah. Dialah yang mengendalikan hati, membolak-balik hati, menguasai hati kita manusia. Karena yang sedih, yang duka, yang rusuh, yang gelisah adalah hati. Hati itu Allah yang mengendalikan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sering-sering membaca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Wahai Allah yang membolak-balik hati, wahai Allah yang mengendalikan hati. Alarikan kepada Dia, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu satu. Kini kita beralih kepada Zunnun. Zinnun. Itu gelar yang dipanggiakan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Zunnun, Zinnun. Itu manusia atau nabi yang ditelan oleh ikan. Kok ceritanya populer, dapat kita lah tahu gitu. Jadi kita tidak akan bercerita. Dan kita pahami hadis tadi. Bunyi hadis namanya Da'watu Zinnun. Doa seruan Nabi Yunus Zunnun. Idza da'a, ketika dia berdoa. Wa huwa fi batnil hud, di mana ketika itu nyo sadang barado di paru ikan. Kalau dalam ayat fi zulumat, barado dalam kegelapan. Surah Al-Anbiya tadi, ayat 87. Itu fanada fi zulumat, dia berseru dan berdoa di dalam kegelapan. Kegelapan apa? Di 3 kegelapan. Dalam kegelapan pari ikan, namanya batnil hut, kegelapan bahar, lautan, kegelapan malam. Begitu yang disampaikan oleh dalam kitab Musnad Abi Syaibah. 3 kegelapan. Beliau itu tidak sama dengan yang diceritakan oleh tukang cerita. Kecik tukang cerita, beliau ditelan ikan lalu dibawa jalan-jalan oleh ikan mengelilingi samudra. Maka nampaklah beliau pemandangan yang indah di lautan untuk menghibur beliau. Bagaikan paruh ikan itu seperti akuarium lah. Ikut cerita tukang cerita. Tukang cerita. Beliau tidak jalan-jalan. Beliau dihukum oleh Allah karena beliau telah meninggalkan umat beliau. Ya. Seorang rasul tidak boleh meninggalkan umat bagaimanapun juga kecuali atas izin Allah. Itu makanya Nabi SAW, Nabi Muhammad tidak mau meninggalkan Makkah bagaimanapun, apapun yang beliau alami. Baru beliau meninggalkan Makkah setelah dapat izin daripada Allah. Lah terakhir beliau pergi meninggal Makkah. Bukan terakhir mana, tapi lah kelompok-kelompok terakhir dengan Abu Bakar. Izin Allah, hijrah. Nah, Nabi Yunus belum dapat izin. Beliau sedih. Istilahnya maghadiban. Beliau berangkat meninggalkan kaumnya dalam keadaan maghadiban, kesal, marah.
berhibah dan bersedih hati. Kenapa? Karena beliau setelah berdakwah mengajak kaum beliau sekian lama, yang dapat di beliau daripada kaum beliau itu olok-olok, cemeh, caci maki, penentangan dan permusuhan. Bertahun-tahun beliau mendakwah. Akhirnya Nabi Yunus kan intinya lah mengambil suatu kesimpulan, hendak guna dalam lama di situ, betul soal. Beliau berdakwah bukan sehari dua hari, masa sehari dua hari, setelah bertahun-tahun. Dapat di beliau suatu kesimpulan, hendak bisa diperpanjang. Diancam, hendak tolak diancam. Bahkan mereka minta segerakan azab. Setelah beliau mengancam terakhir kali, beliau berangkat. Kau kesimpulannya dalam keadaan mughadibat, marah, kesal, sedih, duka. Berangkat beliau. Kerana beliau menganggap tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Lah segala macam cara dicuba untuk mendakwahi, menyeru umat beliau. Beliau tinggalkan. Nah, dalam ayat fazanna allan naqdira alaihi, Nabi Yunus menyangka, mengira bahwa kami, kata Allah, kami tidak akan mengiqab, memberikan sanksi berupa cobaan dan ujian lantaran beliau meninggalkan tugas beliau. Lalu beliau diberi sanksi hukuman oleh Allah dengan ditelan oleh ikan. Jadi ikan menelan beliau bukan untuk membawa tamasya. Kenapa? Kita lagi mendengar gaji semua, mendengar gaji, membaca buku cerita, nang kaji nang kita dengar itu pertama samalam ni paru ikan tu judul gajinya. Ikan gadang tu bagaikan suatu akuarium, dan beliau bisa menampak dari dalam pemandangan laut. Tak, beliau dihukum di situ. Ikan hanya diperintah menelan dan tidak boleh memakannya. Dan beliau gelap dalam perut ikan. Sehingga dikatakan fi zulumat, berada dalam kegelapan. 3 kegelapan. Disebutkan dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama, kegelapan dalam perut ikan. Kalam dalam perut ikan. Per ikan lah. Cuman ikannya dari tarangan ikan lah. Tetapi tukang cerita menceritakan ikan anu. Lalu ada kegelapan laut. Sebab kalau ikan gadang, kalau orang ni telannya pasti ikan gadang. Dan ikan gadang tu tampaknya umumnya kan di lautan dalam. Kegelapan laut. Kemudian kegelapan malam. Berarti 3 kegelapan. Di samping beliau pun mengalami kegelapan. Di situ dikecilkan da'watu zinnun izda'a wa huwa fi batnil hut. Doanya, seruannya, permintaannya Nabi Yunus yang dipanggil dengan Zunnun atau Zinnun ketika dia berdoa dalam paru ikan. Ana beliau baca ketika itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi selanjutnya dalam hadis itu, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun. Sesungguhnya tidaklah berdoa, tidaklah menyeru dengan doanya, dengan seruan Nabi Yunus rajulun muslim,
seseorang muslim fi syai'in qattut, ketikanya menghadapi sesuatu. Illa stajaballahu lahu, melainkan Allah pasti akan mengijabahi doanya. Lebih-lebih ketika orang mengalami kedukaan, kesedihan, menghadapi urusan namanya karbun au balaun min amri dunia, suatu persoalan, suatu urusan, suatu masalah yang membikinnya berduka sangat, sedih luar biasa, gelisah. Lalu dia berdoa dengan doa Zunnun, dibacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasti Allah kabulkan doanya. Dalam surah Al-Anbiya dikatakan, bunyinya fastajabna lahu, maka kami kabulkan. Fastajabna, maka kami kabulkan, kami ijabahi doa seruan Zunnun Nabi Yunus itu. Wa najjainahu, dan kami selamatkan Nabi Yunus itu minal gham, daripada kedukaan, kesedihan yang beliau alami. Diparu ikan. Ujung ayat, kadzalika nunjil mu'minin, seperti itu pula kami akan selamatkan orang mukmin. Kok kebagaimanan mana? Bunyinya kadzalika, seperti itu pula kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin, yakni apabila seorang mukmin mengalami kedukaan, cobaan atau bala atau berbagai macam hal yang dia alami membikinnya sedih dan duka, resah, gelisah. Lalu dia berdoa dengan doa Zunnun dengan sepenuh hati, khusyuk, dengan segala harapan dan keyakinan, kami juga akan selamatkan orang-orang mukmin itu daripada duka, masalah, problem, urusan yang menyebabkannya sedih dan gelisah. Maka jadilah apa yang dibaca oleh Nabi Yunus termasuk bacaan yang akan kita baca ketika kita mengalami cobaan-cobaan yang berat sampai kepada tingkat namanya jahdil bala. Cobaan yang barik yang pian-pian tak mampu, kita memikul nama jahdil bala atau juhdil bala. Jahdi atau juhdil bala. Kenapa begitu? Nabi Yunus ketika beliau mengalami itu, cobalah gambaran seketik, bayang seketik, dilulu ikan, di paru ikan, sudah diluluannya dalam paru ikan. Paru ikan lebih bisa mangok orang tua. Cuman Allah memerintahkan jangan dikunyah, jangan dipercaya, luluan sen. Kalam tu, tidak ke kalam, tak ada bahasa internet. Nia lah, paru ikan. Paru ikan. Di situ beliau sendirian. Di dalam lautan dalam. Di tengah malam, namanya zulumat. Tak ada leh, kama kalari leh. Kepatangkau ke jiwa orang-orang kafir, orang musyrik pun
ketika mereka dihantam oleh gelombang dahsyat di tengah lautan. Ada dua ayat yang kita kutip ke petang surat Yunus, cik. Surat Al-Ankabut, cik. Sakapia-kapia orang, sama musyrik orang. Ketikanya mengalami sesuatu hal yang tak bisa, tak kamanya kan mengadu leh. Keluar sebenarnya fitrah ketuhanannya. Sakapia-kapia, sa-anti-anti Tuhan, sa-syiriak-syiriaknya. Ketikanya berada di tengah lautan, ombak, menggunung, angin, badai, langit, kelam, hujan, labik. Kan itu gambaran dalam surat Yunus yang kita baca kemarin dan surat Al-Ankabut. Lalu da'ullah mukhlisin. Lalu mereka berdoa kepada Allah dengan sepenuh keikhlasan. Anan di pertuhannya salamogo tangga lapih. Anan diandalkannya. Kamanya bangantuang, kamanya baharuk, kamanya sana lapih. Yo pangkat-pangkat nak laku. Yo anak-anak buah nak perguna. Yo kayu-kayu nak perlu ketika tu. Nang ketika tu ketika tu anan teraso tampik mengadu kama mengadu. Angka luar nan sabananya. Oh my Tuhanku gitu. Oh my Tuhan. Kata. Itulah samad. Nabi Yunus kama menengok tempur ikat. Kalam. Beban beliau balik lo, sebab beliau Rasul. Sadarnya beliau kena hukuman. Begitu dalam beberapa tafsir kita baca. Beliau dalam hukuman. Beliau sadar dan beliau menyesal. Jadi gambarkan di situ dalam kegelapan. Itu kan gambaran luar biasa. Di paru ikan kama kelari. Kalam lolai. Kau bisa mana keluar paru ikan? Kau dalam lautan. Lautan dalam. Allah selamatkan dia. Maka kabar gembira untuk kita orang-orang mukmin. Nah, ketika ditanya, apakah iko untuk zunnun saja? Tidak. Iko berlaku pula untuk orang-orang mukmin yang mengalami kedukaan, kesedihan, mengalami urusan dan problem duniawi. Maka meninggadahlah ke langit. Lalu ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita kaji nan doa tak ada sikonogo. Cubalah baca. Tak ada doa. Yang ada cuma la ilaha illa anta, ko namanya tahlil kalimat tauhid. La ilaha illa anta namanya kalimat tauhid. Tahlil. Yang kedua subhanaka, tasbih. Yang ketiga mengaku hamba ku zalim. Inni kuntu minaz zalimin. Lagi doa sebentar. Ulang lihat deh. La ilaha illa anta. Doa? Tidak doa. Dan doa aku akan meminta. Dan doa aku mengadu. Dan doa aku memohon. La ilaha illa anta, tidak ada doa. Subhanaka, maha suci engkau. Tidak doa tu. Inni kuntu minaz zalimin, ambo termasuk orang yang zalim. Ia mana zalim kepada Allah. Tidak ada doa. Tidak ada doa. Sebab tu yang menyebabkan orang mengalami kedukaan, kesedihan mendalam. Yang mengalami kesedihan kedukaan itu hati. Dan yang akan melenyapkan kesedihan kedukaan itu adalah Allah. Maka ketika kita sedih dan duka, ulang-ulanglah kalimat tauhid.
perbanyaklah tasbih, lalu akui kesalahan diri. Yang menyebabkan kita duka aku salah satunya kesalahan. Tidak berduka kita, tidak sedih kita, tidak rusuh kita, melainkan karena ada dosa, ada kesalahan. Sedih, rusuh, gelisah, duka itu cobaan. Cobaan, musibah yang menimpa hati. Untuk menghilangkannya, harus kita bersihkan hati kita dari dosa. Makanya siapa yang melazimkan istighfar ketika sedih dan duka, hilang kemudian. Nah, ketika seseorang mengalami itu, kedukaan, ini ditimpa musibah. Menyadari diri bahwa kita salah, berdosa, kata Nabi Yunus, inni kuntu minaz zalimin, aku adalah termasuk orang yang zalim. Kita waktu 2 minit boleh. Zalim dibagi 3. Zalim dibagi 3. Yang pertama zalim kepada Allah. Yang kedua zalim kepada sesama. Zulmun bainal insan wa bainallahi ta'ala. Kezaliman terbesar itu syirik dan kufur serta nifak. Wasani, yang kedua zulmun, suatu kezaliman antara dirinya dan orang, bainahu wa bainan nas. Yang ketiga suatu kezaliman bainahu wa bain nafsi, antara dirinya, antara dia dengan dirinya. 3 zalim bagi 3: zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, zalim kepada diri. Dan Yunus mengatakan inni kuntu minal zalimin. Ketiga-tigaku ada zalimnya di Nabi Yunus. Di Nabi Yunus. Kita tidak boleh mengatakan Nabi Yunus salah. Dia rasul, tidak boleh kita salah. Cuma karena beliau seorang rasul, maka beliau dinyatakan bersalah sebagai seorang rasul. Pertama, beliau zalim kepada Allah. Kedua, beliau zalim kepada umatnya, meninggalkan umat. Ketiga, zalim kepada diri. Itu mah ditelanikan, Pak. Ini kuntu minaz zalimin. Jadi mengakui kesalahan, menyatakan kita zalim ko, ikut termasuk hal yang harus diakui, diucapkan oleh orang yang mengalami cobaan-cobaan hidup. Karena tidak satu pun cobaan yang kita alami pasti ada kezaliman yang kita lakukan. Karena tidak satu musibah pun yang kita alami melainkan ada salah. Ibarat kalau kita mengalami problem, masalah dalam kehidupan, ada salah kita yang hendak Allah hapuskan. Kemudian yang kedua, cik lagi tinggal. Cik lagi kok. Itu menunjukkan bahawa tasbih, memperbanyak tasbih. Anna tasbih itu sababun lil inja'i minal karbi wal ham. Tasbih dan memperbanyak tasbih, salah satu faktor yang menyebabkan orang selamat dan lepas daripada kedukaan dan kesedihan. Begitu dalam surah As-Saffat dikatakan begini, falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang suka bertasbih. Musabbihid, orang yang suka dan banyak bertasbih, dia akan terus tinggal lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus akan tetap menetap di paru ikan sampai hari kiamat, mati sinan. Surah As-Saffat surah ke-37 ayat 143 dan 144.
Intinya, andaikan Nabi Yunus kau tidak termasuk orang yang suka bertasbih, maka Nabi Yunus nanti akan berkubur di perut ikan sampai di kiamat. Dia kiamat semangkil. Tapi dia lantaran beliau suka bertasbih, diselamatkan. Berarti yang kedua, bertasbih dan memperbanyak tasbih. Suka bertasbih, baik ketika sampi, ketika lapar. Iko sababun lil injab, satu faktor penyebab orang selamat, terbebas daripada kedukaan dan kesedihan mendalam. Subhanaka, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaji kita oleh penutup kaji kita. Aduh, indah do kita ko sia-sia yang tak mengalami sedih, duka, problem, masalah. Karena hidupku kumpulan masalah. Hidupku ada seproblem, ada saja urusan. Kadang-kadang bisa kita mengatasi, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang menyebabkan kita sedih, duka, rusuh, cameh, khawatir, takut, gelisah, resah, macam. Itu kan semuanya kan ada masalah. Tidak ada kita yang ada dapat masalah siasat. Maka kita diajan. Kalau dapat masalah, dapat duka, dapat problem, mengalami kesedihan, kedukaan dan segala macam, dakwatu zinnun. Bacalah, analah dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Itu namanya tahlil, kalimat tauhid. Subhanaka namanya tasbih. Inni kuntu minaz zalimin namanya pengakuan. Tiga ko. Tahlil, tasbih, mengaku. Iyo bersalah wa Allah. Bama ko kita mangko dia ada salah. Ulang-ulang membaca ko. Ulang. Yakinilah, kadzalika, seperti itu pula nanti kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Kalanya ditimpa oleh kesedihan, kedukaan, cobaan barik, bacalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka. Kamu apa ini kok? Natabawa lo kepada ini kuntu minaz zalimin jadinya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.